Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Anton, saya PNS di Kementerian Kesehatan. Selain PNS di Kementerian Kesehatan, saya aktif mengajar P3K Keperawatan dan uji kompetensi perawat. Di video ini, saya mencoba untuk berbagi soal tentang SKB perawat. Semoga bermanfaat. Kebetulan saya punya website untuk membahas soal-soal SKB perawat. Nah, di menu websitenya itu di CPNS. Kemudian ada latihan soal. Karena ini masih bergabung dengan CPNS, jadi saya selesaikan dulu. Jadi kita akan cari yang SKB ya, ada di halaman 16 kalau tidak salah. Nah, tapi nanti kalau ujian SKD CPNS sudah selesai, ini akan dinonaktifkan. Oh, ini tryout ya, saya mau ke latihan soal. Tryout, kemungkinan tryout SKB akan besok ya diupload. Nah, ini dia latihan soal SKB CPNS perawat. Sudah banyak ya, sudah sampai 10. Jadi teman-teman bagi yang mau bergabung ke website ini berbayar ya, silakan hubungin Mas Leo. Nomornya ada di atas, nanti akan ada bimbelnya juga. Oke, kalau error gini kita tinggal refresh aja. Nah, baik. Kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di rumah sakit karena cedera kepala dengan penurunan kesadaran. Pada pemeriksaan pagi, pasien tampak tidur dan sulit dibangunkan. Perawat menekan sternum pasien, lalu pasien membuka mata sedikit. Sesaat kemudian, pasien kembali tertidur. Apakah tingkat kesadaran pasien saat ini? A. Kompos mentis, B. Apatis, C. Delirium, D. Somnolen, atau E. Stupor? Jawabannya adalah yang E, yaitu stupor ya. Stupor merupakan keadaan mengantuk yang dalam. Pasien dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat, misalnya dengan nyeri, tetapi pasien tidak terbangun sempurna dan tidak dapat memberikan jawaban verbal yang baik. Kemudian kita bahas satu persatu. Kalau kompos mentis ya sadar penuh seperti kita saat ini, kompos mentis. Kemudian kalau apatis, pasien tampak tidak merespon atau tidak peduli terhadap lingkungannya. Kemudian kalau delirium, yaitu penurunan kesadaran disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Pasien tampak gaduh, gelisah, kacau atau disorientasi atau meronta-ronta gitu kan. Kemudian kalau somnolen itu keadaan mengantuk berat yang masih dapat dipulihkan bila dirangsang dan mampu memberikan jawaban secara verbal. Misalnya dibangunkan, ada bangun dan ada jawaban sakit, ngantuk. Nah, itu masuknya somnolen. Apabila dibangunkan dengan rangsang nyeri bangun, kemudian tidur lagi, itu stupor. Kita cepat aja ya, ini waktunya hanya 10 menit. Belum diedit dulu, harusnya diedit dulu ke 30 menit kalau mau belajar. Soal berikutnya, seorang bayi 6 hari lahir prematur dengan berat badan lahir 2000 gram dirawat di RS. Hasil pengkajian, ibu mengatakan bayi tetap rewel meski telah disusui. ASI keluar sedikit-sedikit dan ibu mengungkapkan perasaannya yang cemas dan lelah. Anak BAK 6 kali sehari dan BAB 3 kali sehari dengan konsistensi lunak. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Diare bukan ya, karena ini konsistensinya masih lunak. Kemudian defisit nutrisi juga tidak ada tanda-tanda antropometri ya. Kemudian menyusui tidak efektif ya. Jawabannya adalah menyusui tidak efektif ya. Gangguan tumbuh kembang juga datanya kurang. Kemudian ikterik neonatus juga datanya kurang ya. Tidak ada keterangan kulitnya kuning atau misalnya hasil bilirubinya tidak ada. Baik, ke soal nomor 3. Seorang perempuan 25 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Pasien diketahui memiliki riwayat asma berulang. Saat ini pasien sudah diberikan terapi inhalasi, akan tetapi pasien masih mengeluh dengan frekuensi napas 26 kali per menit dan terdengar suara menciut saat inspirasi dan ekspirasi. Apakah jenis suara napas tambahan pada pasien tersebut? A. Vesikuler. Kita langsung bahas saja ya. Vesikuler itu bukan. Vesikuler itu adalah suara bunyi napas normal saat diauskultasi. Kemudian sonor itu adalah bunyi normal ketika diperkusi, jadi di tuk tung tung. Nah, itu bunyi sonor, itu bunyinya normal. Kemudian ronhi itu kalau ada cairan ya, grok grok. Nah, jawabannya adalah wheezing atau mengi ya. Kalau friction drop itu bunyi suara di paru-paru atau jantung seperti suara kulit bergesekan. Baik, kita ke soal nomor 4. Seorang pasien dibawa ke puskesmas dengan keluhan sesak napas dan batuk lebih dari 2 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien didiagnosa dengan TBC.
Pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi obat secara rutin. Setelah 3 bulan, klien tidak mau lagi mengkonsumsi obat karena merasa kondisi sudah membaik. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Manajemen kesehatan tidak efektif. Ini diagnosa untuk komunitas ya teman-teman. B. Ketidakpatuhan. Jawabannya adalah yang B. Yang C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu biasanya ditandai dengan ketidakmampuan pasien dalam memelihara kesehatannya pasien atau keluarga. Misalnya pasiennya itu tidak mampu berjalan dan terganggu motoriknya sehingga tidak mampu memelihara kesehatannya, tapi pasiennya mau berobat gitu nih. Kalau D. Defisit kesehatan komunitas itu terdapat satu atau tanda gejala yang maladaptif di suatu komunitas. Jadi bukan, ini kan soalnya tentang keluarga ya. Atau yang E. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Perilaku kesehatan cenderung beresiko itu ada tanda-tanda atau perilaku yang maladaptif tapi belum ada masalah kesehatan. Contohnya misalnya di suatu lingkungan itu banyak yang tidak cuci tangan tapi tidak ada yang diare, itu kan perilakunya cenderung beresiko. Oke, nomor 5. Apa masalah keperawatan yang tepat? Jadi baca dulu pertanyaannya. Seorang wanita 48 tahun dirawat di RSJ karena sering marah pada anaknya dengan mengatakan dirinya sebenarnya sudah meninggal saat dikaji interaksi dengan pasien fly of idea dan selalu mengatakan bahwa dirinya berbeda alam dengan pasien lain di RSJ. Oke. Ini berarti dirinya sudah meninggal ya. Jadi tidak ada. Maka waham yang jawabannya benar adalah waham nihilistik ya. Kalau waham kebesaran itu waham yang merasa dirinya punya kekuatan atau punya mukjizat. Waham agama merasa dirinya itu Tuhan. Waham somatik itu merasa ada yang berbeda dari anggota tubuh lainnya. Misalnya tangan saya buntung, nah itu adalah waham somatik. Atau biasanya itu tubuh saya itu terbelek, itu adalah waham somatik ya. Waham curiga ya, curiga ada orang-orang yang ingin mencelakai dirinya. Soal nomor 6. Seorang anak 9 tahun dirawat dengan diagnosis SLE, hasil pengkajian suhu 36,5 derajat Celcius, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit. Pasien mendapatkan terapi prednison dan ibuprofen dari DPJP. Apakah diagnosis keperawatan yang dapat muncul pada pasien? A. Risiko infeksi ya. Jawabannya adalah risiko infeksi karena prednison itu merupakan imunosupresan ya. Jadi menekan sistem imun sehingga mudah terserang infeksi. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Seorang anak 9 bulan dibawa ke puskesmas dengan BAB cair lebih dari 3 kali sehari. Ibu mengatakan bahwa sang ibu merupakan ODA yang rutin mengkonsumsi ARV dan tes HIV anak positif. Suhu tubuh anak 37,3 derajat Celcius, frekuensi napas 32 kali per menit, serta frekuensi nadi 108 kali per menit. Apakah interpretasi masalah yang tepat sesuai MTBS? Waduh, ini panjang lagi pembahasannya ya teman-teman. Kalau tentang MTBS itu A. Infeksi HIV terkonfirmasi, B. Terpajan HIV, C. Diduga terinfeksi HIV, D. Kemungkinan bukan infeksi HIV, atau E. Bukan terinfeksi HIV. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Terpajan HIV. Jadi klasifikasi terpajan HIV memiliki gejala atau tanda anak usia kurang dari 18 tahun, DNA tes HIV positif. Ini kan anaknya 9 bulan, kemudian positif ya, anak HIV positif. Jadi jawabannya adalah terpajan HIV. Sebenarnya banyak lagi ya, misalnya anaknya HIV-nya negatif tapi ibunya itu positif, itu termasuk terpajan HIV juga ya. Atau ibu HIV positif dan status HIV anak tidak diketahui. Baik, kita ke soal nomor 8. Mudah-mudahan cukup nih, 2,5 menit lagi. Seorang bayi 1 bulan dibawa ke puskesmas untuk imunisasi. Ibu mengatakan pada saat bayi baru lahir, anak sudah diberi imunisasi HB0 dan BCG oleh bidan. Apakah imunisasi yang selanjutnya harus diberikan pada bayi? Jawabannya adalah yang polio 1. 1 bulan itu adalah polio 1. DPT 1 itu 2 bulan. HB1 ya sama DPT ya. DPT, HB, HIB. BCG 2 itu tidak ada. Oke, soal nomor 9. Seorang wanita 21 tahun dibawa keluarga ke rumah sakit jiwa karena sering murung dan menolak berinteraksi. Kakak pasien mengatakan adiknya adalah anak yang pendiam dan berubah setelah orang tuanya bercerai 3 tahun yang lalu. Seminggu sebelum dibawa ke RSJ, pasien menolak minum obat karena bosan. Apakah faktor predisposisi gangguan jiwa pada pasien? Ada 2 faktor, yaitu predisposisi dan presipitasi. Predisposisi itu adalah faktor pendukung. Jadi pendukung itu terjadinya itu lampau, lebih dari 6 bulan yang lalu. Kalau
faktor presipitasi itu adalah pencetus kurang dari 6 bulan. Yang A, sering murung. Sering murung itu adalah tanda dan gejala. Pendiam juga tanda dan gejala. Maka jawabannya adalah perceraian orang tua karena 3 tahun yang lalu. Putus obat itu 1 minggu yang lalu. Itu merupakan faktor presipitasi. Kalau bosan juga merupakan apa ya? Ya bukan tanda dan gejala juga ya. Bosan itu karena bosan minum obat. Oke, soal nomor terakhir ya. Mudah-mudahan ini cukup waktunya. Ini 54 detik lagi. Tapi sepertinya tidak terlihat dari teman-teman karena akan di-cropping oleh admin atau editor. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat post-op kraniotomi. Hasil pengkajian, pasien tampak hemiparese dekstra, tidak mampu menggerakkan tubuhnya, serta refleks fisiologis melambat. Saat dilakukan pemeriksaan otot ekstremitas dekstra, pasien hanya bisa digerakkan, tetapi pasien tidak mampu mengangkat tangannya. Berapa nilai kekuatan otot pada pasien? Jawabannya adalah 2. Ya, karena hanya mampu bisa menggerakkan atau pergerakan 2 sendi itu nilainya 2. 1 itu hanya tendus otot, 2 hanya pergerakan sendi atau geser-geser, 3 mampu mengangkat ekstremitas tapi tidak mampu menahan tahanan ringan, 4 itu mampu mengangkat ekstremitas dan mampu menahan tahanan ringan. Kalau 5 itu bisa mengikuti perintah. Oke, waktunya tinggal 6 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1.